Aku aja deh moderatornya, nggak apa-apa. Udah, sok mulai. Siap. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 akan memaparkan presentasi mengenai rancangan IRD berdasarkan studi kasus perbankan. Sebelum lanjut ke pematerian, itu izinkan kami memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dara Puspita selaku moderator. Saya Azhara Salsabila. Saya Melita Selvina. Saya Nazwa Aulia Fitri. Saya Rima Sylvia Melani. Saya Rani Muhammad Rahman. Oke. Ke pematerian, di sini ada beberapa outline yang akan sebagai acuan gitu untuk presentasi ke depannya. Yang pertama itu ada entity relationship diagram, yang kedua itu ada model relasional, yang ketiga itu studi kasus sistem perbankan, yang keempat itu identifikasi entitas dan atribut, yang kelima itu identifikasi relasi entitas, yang keenam itu rancangan IRD, dan yang terakhir itu ada rancangan model relasional. Nah, untuk entitas relationship diagram itu akan dijelaskan oleh Ahmad Rahman. Kepada Roni dipersilakan. Oke. Jadi ini saya akan menjelaskan apa itu IRD yang sebagai pembuka dalam presentasi kali ini. Jadi entity relationship diagram atau IRD adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas-entitas objek dalam sebuah basis data. Nah, IRD bantu dalam merancang dan memvisualisasikan struktur basis data dengan menunjukkan bagaimana entitas saling berinteraksi dan hubungan antar atribut yang ada di dalamnya. Kita akan jelaskan sedikit dari ketiga arti tersebut. Yang pertama itu ada entitas. Entitas merupakan individu yang mewakili data atau fakta dan dapat dibedakan dari objek-objek yang lain. Yang kedua ada atribut. Atribut merupakan karakteristik dari sebuah entitas. Yang ketiga yaitu relasi. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari entitas yang berbeda. Relasi harus berbentuk kata kerja atau yang lainnya. Selanjutnya itu ada contoh notasi dalam IRD yang akan dijelaskan oleh Azahra. Oke, selanjutnya ada notasi dalam IRD. Yang pertama itu ada entitas. Entitas di sini itu direpresentasikan dengan bentuk persegi panjang. Dan yang sudah dijelaskan oleh Roni tadi, entitas merupakan objek atau konsep dasar yang informasinya akan disimpan. Contoh objeknya itu seperti mahasiswa dan dosen. Yang kedua itu ada atribut. Atribut di sini itu direpresentasikan dengan bentuk oval. Dan atribut itu merupakan karakteristik atau properti yang mendeskripsikan sebuah entitas. Contohnya itu seperti nama, NIM, alamat, dan tanggal lahir. Yang ketiga itu ada atribut multivalue. Atribut multivalue di sini direpresentasikan dengan oval berlapis ganda. Dan atribut multivalue ini merupakan atribut yang dapat memiliki lebih dari satu nilai untuk satu entitas. Contohnya itu seperti nomor telepon dan juga hobi. Dan yang keempat ini ada relasi. Relasi di sini itu direpresentasikan dengan bentuk belah ketupat. Relasi itu menunjukkan hubungan antara dua entitas atau lebih. Contohnya itu seperti hubungan antara dosen dan mata kuliah, yaitu mengajar. Dan yang terakhir ada penghubung. Penghubung di sini itu direpresentasikan dengan bentuk garis lurus. Penghubung adalah penghubung dalam entitas, yaitu menghubungkan entitas dengan relasi atau entitas dengan atribut. Dan penghubung di sini itu dapat dilengkapi dengan kardinalitas atau derajat relasi, terdiri dari one to many, dan many to many. Oke, selanjutnya itu ada model relasional yang akan dijelaskan oleh Melita.
Oke, di sini ada model relasional. Model relasional adalah cara logis untuk menyusun sebuah data dalam bentuk sebuah tabel untuk memfasilitasi manajemen, pengambilan, dan analisis yang efisien. Model ini dibangun untuk mengorganisasikan sebuah data ke dalam bentuk sebuah tabel yang disusun menjadi sebuah baris dan kolom dalam beberapa tabel. Baris berhubungan dengan rekaman individual yang masing-masing mewakili entitas data yang berbeda, sementara kolom menunjukkan atribut atau properti dari rekaman tersebut. Selanjutnya ada konversi IRD ke dalam tabel. Konversi IRD ke dalam tabel adalah sebuah proses mengubah model konseptual dari IRD menjadi model fisik dalam bentuk sebuah tabel database. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam proses konversi. Oke, selanjutnya ada konversi IRD ke dalam bentuk tabel. Yang pertama itu ada operasi entitas ke tabel. Jadi di sini tuh setiap entitas dalam diagram IRD menjadi satu tabel tersendiri. Atribut di sini akan menjadi kolom tabel dengan primary key sebagai pengenal unik setiap baris data. Yang kedua ada konversi relasi ke tabel. Cara mengubah relasi antar entitas itu tergantung pada jenisnya. Untuk relasi one-to-one, cukup tambahkan foreign key pada salah satu tabel. Untuk relasi one-to-many, tempatkan foreign key di sisi many untuk menghubungkan ke tabel induk. Dan yang terakhir ada konversi atribut multi-value dan derived. Di atribut multi-value ini, misalnya seseorang memiliki lebih dari satu nomor telepon. Biasanya buat dalam tabel terpisah dengan foreign key ke tabel utama. Oke, selanjutnya ada studi kasus yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk soalnya itu seperti ini. Seorang nasabah mendatangi sebuah bank untuk melakukan transaksi. Sebelum melakukan transaksi, nasabah tersebut menemui petugas bank untuk mengambil antrian, kemudian menghampiri teller untuk pelayanan transaksi yang diinginkan. Nah, untuk identifikasi entitas dan atributnya itu akan dijelaskan oleh Rima. Oke, selanjutnya ada identifikasi entitas dan atribut. Dalam sistem perbankan, sebelumnya sudah disinggung di awal bahwa entitas adalah objek utama dalam sistem, sedangkan atribut adalah karakteristik atau informasi yang melekat pada entitas tersebut. Yang pertama ada entitas nasabah. Entitas nasabah memiliki atribut yaitu NIK, nama, nomor handphone, alamat, dan jenis kelamin. Selanjutnya ada tabungan. Atributnya meliputi nomor rekening, nomor tabungan. Yang ketiga ada antrian. Atributnya meliputi nomor antrian dan jenis keperluan. Yang keempat ada teller. Atributnya meliputi ID teller, nama, nomor handphone, alamat, dan jenis kelamin. Yang terakhir ada transaksi. Atributnya meliputi nomor transaksi, nomor rekening tujuan, nama pemilik rekening, nominal transaksi, tanggal transaksi, dan status. Nah, untuk rancangan IRD-nya itu seperti yang ada pada PPT ya. Untuk entitas nasabah itu ada atributnya, ada NIK, nama, nomor handphone, alamat, dan jenis kelamin. Dan relasinya itu ke tabungan, itu memiliki tabungan sendiri, itu memiliki atribut yaitu nomor rekening dan nomor tabungan. Untuk kardinalitasnya itu sendiri, nasabah memiliki tabungan itu one to many ya. Karena satu nasabah bisa memiliki banyak tabungan, namun banyak tabungan hanya bisa dimiliki oleh satu nasabah. Mohon maaf di sini ada kesalahan dalam penulisan gitu. Dan untuk nasabah itu mempunyai relasi yaitu mengambil antrian,
dengan antrian memiliki atribut yaitu nomor antrian dan jenis keperluan. Untuk kardinalitasnya itu sendiri, satu nasabah hanya bisa memiliki satu antrian dan satu antrian hanya bisa dimiliki oleh satu nasabah. Selanjutnya itu ada antrian, itu memiliki relasi dengan teller. Relasinya itu menuju gitu ya. Teller sendiri itu memiliki atribut yaitu ID teller, nama, nomor handphone, alamat, dan jenis kelamin. Untuk kardinalitasnya itu sendiri yaitu one to one. Satu antrian hanya bisa menuju ke satu teller dan satu teller hanya bisa melayani satu antrian gitu. Selanjutnya itu ada teller, yaitu memiliki relasi melayani kepada transaksi gitu. Transaksi sendiri itu memiliki atribut nomor transaksi, nomor rekening tujuan, nama pemilik rekening, nominal transaksi, tanggal transaksi, dan status. Kardinalitasnya itu one to one karena satu teller hanya bisa melayani satu transaksi dan satu transaksi hanya bisa dilayani oleh satu teller. Untuk identifikasi kardinalitasnya itu akan dijelaskan oleh Rima. Sebelumnya kita telah mengidentifikasi entitas beserta dengan atributnya. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi kardinalitasnya. Kardinalitas di sini sangat penting karena menentukan hubungan antar entitas dalam sistem perbankan. Kardinalitas menggambarkan jumlah hubungan yang bisa terjadi antara satu entitas dengan entitas lainnya. Contoh seperti nasabah dengan tabungan itu one to many. Satu nasabah bisa memiliki beberapa tabungan. Contohnya, seorang nasabah bisa memiliki tabungan reguler dan deposito dalam satu bank. Selanjutnya ada nasabah dengan antrian yaitu one to one. Satu nasabah hanya bisa mengambil satu antrian. Contohnya, jika seorang nasabah datang ke bank untuk melakukan transaksi, ia hanya mendapatkan satu nomor antrian untuk dilayani. Selanjutnya ada antrian dengan teller, yaitu one to one. Satu antrian hanya bisa dilayani oleh satu teller. Contohnya, jika seorang nasabah mendapatkan nomor antrian, ia tidak akan dilayani oleh lebih dari satu teller secara bersamaan. Yang terakhir, ada teller dengan transaksi, yaitu one to one. Satu teller hanya bisa melayani satu transaksi dari satu nasabah. Contohnya, jika seorang teller sedang memproses transaksi setoran seorang nasabah, ia tidak bisa secara bersamaan menangani transaksi lainnya. Identifikasi kardinalitas membantu dalam perancangan basis data agar lebih akurat dan sesuai dengan proses bisnis perbankan. Selanjutnya itu ada rancangan tabel model relasional yang akan dijelaskan oleh Najwa. Oke, di sini aku akan ngejelasin rancangan tabel model relasional. Nah, pada tabel pertama yaitu ada tabel nasabah. Nah, dalam tabel nasabah ini primary key-nya yaitu ada NIK, lalu forex key-nya yaitu ada tabungan, nama, dan jenis kelamin. Lalu tabel yang kedua yaitu ada tabel tabungan. Nah, dalam tabel tabungan ini primary key-nya yaitu ada rekening, lalu forex key-nya yaitu ada penuh tabungan. Nah, dalam relasi dari tabel nasabah ke tabel tabungan yaitu one to many. Kenapa one to many? Karena satu nasabah bisa memiliki lebih dari satu tabungan. Nah, tabel yang ketiga yaitu ada tabel memiliki. Nah, dalam tabel memiliki ini primary key-nya yaitu kode memiliki, lalu forex key-nya yaitu ada rekening, tabungan, dan antrian. Nah, dalam relasi di tabel memiliki ini masih bisa menghubungkan antara tabel tabungan dan tabel nasabah. Kenapa masih bisa menghubungkan? Karena yang sudah aku jelasin tadi ya, satu nasabah bisa memiliki lebih dari satu tabungan.
Lalu tabel yang keempat yaitu ada tabel antrian. Di dalam tabel antrian ini primary key-nya itu ada antrian. Lalu forex key-nya itu ada transaksi dan jenis keperluan. Nah, relasi dari tabel memiliki ke tabel antrian yaitu masih ada sangkut paut ya, kayak tadi nasabah hanya bisa memiliki satu antrian. Nah, bisa juga disebut dengan wantuan. Lalu tabel berikutnya yaitu ada tabel transaksi. Dalam tabel transaksi, primary key-nya yaitu ada nama transaksi. Lalu forex key-nya yaitu ada nama pemilik rekening, nomor rekening tujuan, dan nominal transaksi. Nah, masih ada sangkut paut juga kayak tadi. Satu nasabah hanya bisa melakukan satu transaksi. Nah, bisa juga disebut dengan wantuan. Lalu selanjutnya di sini ada tabel teller. Dalam tabel teller, primary key-nya yaitu if teller. Lalu forex key-nya yaitu nama, jenis kelamin, dan alamat. Nah, relasi dari nasabah ke tabel teller yaitu wantuan. Kenapa wantuan? Karena satu teller hanya bisa melayani satu nasabah, tidak bisa lebih. Boleh next. Lalu yang terakhir di sini ada tabel. Nah, dalam tabel ini bisa disimpulkan bahwa dari rancangan IRD yang sebelumnya lalu ke rancangan tabel model relasional dan yang terakhir menjadi rancangan tabel berikut ini. Dalam tabel-tabel berikut ini yaitu kesimpulan-kesimpulan pada atribut-atribut dari tabel dan IRD yang sebelumnya. Yang pertama di sini ada tabel nasabah. Dalam tabel nasabah ini kita mengambil entitas yang pertama ada nik nasabah, tabungan, nama, dan jenis kelamin. Lalu yang kedua dalam tabel tabungan di sini entitasnya yang kita ambil yaitu ada nomor rekening, nomor tabungan. Pada tabel ketiga yaitu tabel antrian, entitasnya kita ambil yaitu nomor antrian, transaksi, dan jenis keperluan. Yang keempat ada tabel teller. Entitas yang kita ambil dalam tabel teller yaitu ada if teller, nama, jenis kelamin, dan alamat. Yang kelima ada tabel transaksi. Pada tabel transaksi ini, entitas yang kita ambil yaitu ada nomor transaksi, nomor pemilik rekening, merek tujuan, dan nominal transaksi. Lalu tabel yang terakhir yaitu ada tabel memiliki. Pada entitas tabel memiliki yang kita ambil yaitu ada kode memiliki, nomor rekening, nomor tabungan, dan nomor antrian. Oke, cukup sekian gitu presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan dalam PPT atau penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.